Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau ngobrolin soal penghancuran kreatif. Kedengarannya Wah, agak gimana gitu jadi ya. istilahnya kuat ya. Betul. Idenya kan kalau mau bikin sesuatu yang baru, seringkali yang lama itu harus ya disingkirkan. Tapi kenapa ya ide perubahan ini sering bikin kita agak takut? Nah, itu pertanyaan kunci. Kita bakal merujuk ke bab 1 dari buku Originals-nya Adam Grant. Dia banyak membahas soal ini. Oke. Kenapa kita sering nolak ide baru, dan gimana sih orang-orang yang dia sebut original ini menghadapi rasa takut itu. Sip. Jadi tujuan kita kali ini mau coba bongkar, kenapa sih kita ini gampang banget nerima pengaturan standar atau default? Terus benar gak sih orang original itu nekat banget? Sama kita lihat juga konsep penghancuran kreatif dari Schumpeter itu kayak gimana prakteknya. Buat Anda yang dengerin nih, pernah nggak sih ragu gitu mau nyuarain ide baru, takut ganggu zona nyaman? Pasti sering ya? Iya kan? Nah, yuk kita gali bareng dari bab 1 Originals ini. Oke, mulai dari yang pertama ya, soal kuatnya si default ini. Kita tuh cenderung banget menerima dunia apa adanya. Bener banget. Kayak kata Grant, kita ini seolah hidup di dunia Internet Explorer. Browser bawaan ya udah pakai aja. Iya. Padahal ada studi menarik tuh soal agen customer service. Yang mau repot dikit ganti browser ke Firefox atau Chrome, ternyata kinerjanya lebih bagus, lebih betah juga kerjanya. Oh ya, menarik itu. Iya, mereka proaktif, tapi mayoritas ya gitu, terima aja. Malah ada temuan lain yang cukup bikin kaget. Kelompok yang kurang beruntung kadang malah lebih dukung status quo. Aneh ya? Lebih gampang. Kalau nantang sistem yang udah dibuat orang lain kan, ya butuh usaha dan ada resiko. Bener juga. Tapi kesadaran itu penting. Contohnya kayak gerakan hak pilih perempuan. Waktu mereka sadar kalau norma sosial itu ya buatan manusia, bukan hukum alam, nah itu ngasih mereka keberanian buat berubah. Oke. Jadi menyadari ini tuh cuma aturan buatan, itu langkah pertama ya? Betul, langkah pertama buat berani mempertanyakan. Nah, ngomongin soal takut, ini nyambung banget sama idenya Schumpeter tadi. Orisinalitas itu ya penghancuran kreatif. Iya, itu konsep utamanya. Inovasi sejati itu, mau nggak mau, pasti bakal menggantikan atau merusak cara lama buat ngasih tempat ke yang baru. Makanya kita sering nahan diri, takut mengguncang perahu gitu kan? Tepat. Di buku ini ada contoh Steve Wozniak yang awalnya ragu keluar dari HP buat bikin Apple. Atau ilmuwan karyawan yang diam aja padahal punya ide beda, takut ada akibatnya. Anda pernah ngalamin dilema gitu di kerjaan atau komunitas? Pasti banyak yang relate. Dan ketakutan itu bukan nggak rasional loh. Menantang status quo ya memang ada risikonya. Bisa kerjaan, reputasi. Iya. Tapi yang sering kita lupa, bertahan sama status quo juga ada biayanya. Peluang yang hilang, masalah yang nggak selesai-selesai. Jadi penghancuran kreatif ini, meskipun istilahnya agak keras, sebenarnya mesin kemajuan. Mesin kemajuan ya. Tapi seringnya kita ngebayangin orang-orang original kayak Steve Jobs, Bill Gates, Martin Luther King Jr. Itu kayaknya sosok yang super berani, nggak ada takutnya gitu. Nah itu dia, mitosnya kan gitu. Iya kan? Tapi buku ini bilang, di balik layar, mereka tuh sama aja kayak kita. Penuh keraguan, ketakutan. Cuma mungkin cara ngelolanya beda. Tepat sekali. Mereka terlihat berani, tapi prosesnya penuh pertimbangan. Lincoln aja, katanya, berbulan-bulan nimbang soal proklamasi emansipasi, bukan keputusan impulsif. Jadi bukan soal nggak punya rasa takut ya? Bukan. Justru Grant ini menekankan kalau para original sejati itu jago banget mengurangi risiko, bukan malah nyari risiko secara membabi buta. Mereka tuh membangun semacam portofolio risiko yang seimbang. Portofolio risiko, gimana tuh maksudnya? Maksudnya, mereka menyeimbangkan langkah berisiko di satu area, misalnya bisnis baru, dengan keamanan di area lain. Contoh paling jelas, pengusaha yang tetap kerja kantoran pas mulai ngerintis bisnis. Oh iya, banyak yang gitu ya. Dan ternyata, riset nunjukin mereka 33% lebih kecil kemungkinannya buat gagal. Atau Pierre Omidyar, pendiri eBay, itu awalnya cuma hobi sampingan. Pendiri Warby Parker juga hati-hati banget melakukan de-risking. Jadi mereka bukan penerjun payung nekat, tapi yang periksa parasutnya berkali-kali ya? Persis. Ini soal strategi, bukan cuma modal nekat.
Mereka mengelola ketidakpastian. Ada satu poin lagi yang menarik, meskipun singkat, soal fokus ke pencapaian. Katanya, kalau terlalu fokus ke pencapaian, kayak pada anak ajaib gitu, itu malah bisa neken orisinalitas. Kenapa ya? Karena makin kita menghargai pencapaian, makin kita takut gagal, takut celah, takut salah. Jadinya milih jalur aman terus. Latihan emang bikin sempurna mainin lagu yang udah ada, tapi nggak otomatis bikin kita jadi pencipta lagu baru kan? Wah, bener juga. Jadi kalau kita rangkumnya, kita ini emang seringnya nempel sama default karena takut sama penghancuran kreatif yang mungkin dibawa ide baru. Iya. Menantang status quo itu ada resikonya, tapi orang-orang original itu bukan berarti nggak punya takut, tapi mereka pinter ngelola resiko. Gitu ya? Betul sekali. Kuncinya di situ, mempertanyakan asumsi dan mengelola resiko secara cerdas. Jadi buat Anda yang dengerin, memperjuangkan ide itu bukan soal punya bakat berani dari lahir, tapi lebih ke pemahaman soal dinamika perubahan ini dan gimana cara ngelola risikonya. Tepat. Pertanyaannya jadi, gimana nih caranya Anda bisa mulai mempertanyakan default di sekitar Anda, terus secara cerdas ngelola risikonya buat wujudin ide original Anda? Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Schumpeter kan pakai istilah penghancuran kreatif. Fokusnya ke apa yang hilang atau rusak. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Kita bingkai ulang jadi pembangunan kreatif. Kira-kira apa ya yang berubah di cara pandang kita? Kalau fokusnya itu pada apa yang dibangun, yang diciptakan, bukan cuma apa yang digantikan. Wah, menarik itu. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut ya. Betul. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.